Halo guys, welcome to back channel SAAR bersama gua SAAR di CapCut Creator Agency. Nah, oke guys, pada kesempatan kali ini gua bakal bikin JJ tipis lagi dengan hentakan yang lagi viral di TikTok ya. Buat hentakan itu bener-bener gampang. Jadi buat kalian yang baru belajar bikin JJ itu wajib banget nonton video ini ya. Nah, oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru mampir ke channel gua jangan lupa buat subscribe, like, comment, dan share, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Buat hasilnya kurang lebih yang udah gue tunjukin di awal tadi guys. Gimana? Kalau suka tinggal di like, kalau nggak suka tinggal di dislike aja ya. Jangan dibuat susah. Oke? Di sini kita langsung aja fokus ke inti videonya. Langkah pertama, buat bahan-bahan seperti mentahan beat dan sound itu udah gue sediain di pin komentar guys ya. Jadi tinggal kalian download aja. Oke? Nah, di sini kita langsung aja masukin satu buah foto yang udah kalian download di pin komentar, ataupun kalian bisa pakai foto kalian sendiri. Nah, di sini bisa kalian langsung aja tarik sampai di durasi 9,1 sekon guys. Nah, kalau udah kalian pasin dengan titik bitnya, kalian terus ubah skalanya di 110. Nah, setelah itu tinggal kalian checklist saja. Nah, langkah selanjutnya kalian masukin untuk foto yang keduanya. Nah, oke guys, dan di sini gua udah masukin buat foto yang kedua, dan jangan lupa buat skalanya kita samain dengan foto yang pertama yaitu di 110. Nah, kalau udah guys, ini kita fokus dengan foto ke satu ya. Nah, di sini guys, kalian bisa tambahin keyframe di bit pertama di foto pertama. Terus kalian tambahin di tengah-tengah di antara bit 1 dan 2. Nah, terus di sini di bit keduanya kalian tambahin, dan di sini buat di menu dasar kalian bisa zoom buat fotonya itu di 125. Kalau udah tinggal kalian checklist. Terus di sini juga di antara bit 2 dan 3 kalian tambahin. Terus di bit yang ketiganya kalian tambahin, lalu tinggal kita perkecil aja di 110 lagi. Kalau udah checklist saja. Nah, pokoknya di sini juga di bit yang ketiga di antara bit 3 dan 4, di bit yang keempatnya tambahin keyframe dan kita perbesar lagi di 125. Ya, kayak gini, dan checklist. Terus di sini di bit selanjutnya di antara bit 5 dan 6, di tengah-tengahnya tambahin keyframe, di bit yang kelimanya tambahin keyframe, lalu di menu dasar kalian ubah skalanya di 110 lagi, checklist. Nah, itu di sini langkah selanjutnya kalian tambahin keyframe di antara bit yang ke berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7, di antara bit 6 dan 7, ataupun di akhir foto pertama kalian tambahin keyframe, dan atur skalanya itu di 125 kayak gini guys. Nah, kalau udah langkah selanjutnya tinggal kalian perhalus saja seperti biasa. Cara ngalusinnya itu kayak gini doang ya. Nah, kayak gini. Nah, oke guys, kalau udah kalian buat kayak gini, langkah selanjutnya itu tinggal kalian hapus saja buat keyframe yang ada di lurusan titik bit. Kalian cepit kiri kanannya dan kita hapus buat keyframe-nya. Buat jaraknya itu jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh ya. Yang sedang-sedang saja. Kalau kedekatan ntar sakit hati. Nah, kalau udah di sini tinggal kita masukin efek aja guys. Kalian cari aja efek di menu distorsi yang namanya itu efek riak ya, kayak gini. Nah, kalau udah di sini tinggal kita pasin di bit yang pertama di foto ke satu dan di bit di lulusan transisi. Kalau udah pilih objek yang semua video checklist. Kalau udah kita lebihin kayak gini dan kita lebihin kayak gini, oke? Nah, kalau ada di sini langkah selanjutnya tinggal kita pilih di awal tambahin keyframe, atur pertajam, kabur, ukuran, kecepatan, intensitas, dan putar itu bikin 0 semua, checklist. Lalu kita perbesar dan tambahin di setiap lurusan titik bit ini tambahin keyframe. Nah, kalau udah guys, di sini langkah selanjutnya tinggal kita tambahin di antara bitnya ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah tinggal kalian checklist aja, dan langkah selanjutnya kalian pergi ke keyframe lurusan titik bit, boleh sesuaikan intensitas bikin 100. Pokoknya di setiap keyframe lurusan bit itu kan atur intensitasnya menjadi 100 ya.
Nah, buat yang di akhir ini kan tambahin juga. Nah, kalau setelah itu intensitasnya bikin 0 checklist. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya tinggal kita masukin aja grafik ya. Buat grafiknya kan masukin yang kuadrat masuk, lalu yang kuadrat keluar, kuadrat masuk, kuadrat keluar, kuadrat masuk. Pokoknya kan lakuin aja selang-seling kuadrat keluar dan kuadrat masuk ya. Dimulai dari kuadrat masuk dulu ya. Dan buat yang akhirnya itu kuadrat keluar. Kalau kalian nggak, yang di akhirnya nggak kuadrat keluar, berarti ada yang salah ataupun ada yang keselip. Kalau udah tinggal kita salin aja kayak gini. Nah gitu guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini di foto kedua kita bakal fokusin di foto yang kedua. Kalian pasin aja dari foto kedua ini buat durasinya di 3,7 sekon guys ya. Buat yang ini JJ-nya itu bener-bener simple ya. Di sini kita langsung aja taruh keyframe di bit yang kelima di foto yang kedua. Jadi kan ngitungnya di sini ya. Buat bit pertamanya tuh di lurusan transisi putih-putih ini, oke. Nah, kalau udah di sini langkah selanjutnya kita tambahin keyframe di sini di antara bit 5 dan 6. Terus di bit yang ke-6-nya kalian bisa tambahin dan kita bisa atur buat skalanya itu di 135 guys. Nah, kalau udah di sini tinggal langkah selanjutnya itu tinggal kita ini aja checklist. Terus langkah selanjutnya kita tambahin di bagian kiri dan bagian kanan kayak gini guys. Dan kita bakal bikin hentakan yang lagi viral itu ya. Buat hentakannya tuh yang turun naik terus hentak gitu ya. Nah contohnya tuh kayak gini ya. Kita langsung aja praktekin. Langkah pertama kita bisa geser fotonya ke bawah kayak gini. Nah kalau udah buat langkah pertama ataupun keyframe pertama yang di antara bit itu bisa kalian geser ke bawah, jangan terlalu banyak kayak gini. Lanjut ke keyframe yang di tengah ataupun keyframe kedua, geser ke bawah agak banyak ya kayak gini dan geser ke pojok ini apa, pojok kanan bawah kayak gini ya. Terus buat keyframe yang ketiga kalian naikin ke atas. Nah gini guys. Nah buat posisi foto harus tetap lurus ya gini. Nah tuh gitu ya. Nah terus cara ngalusinnya itu cukup gampang. Kita bisa tambahin keyframe aja kayak gini di tengah. Bentar. Kan cepit aja guys, kan cepit aja kayak gini ya. Nah kayak gini. Buat jaraknya jangan terlalu dekat ya, oke. Soalnya ini bakal nyepitnya tuh 2 kali gitu. Nah kalau udah baru kan cepit lagi. Ini cuma sebagai contoh doang guys. Jadi bisa kalian rapiin ataupun kalian pasin di proyek kalian masing-masing ya. Nah kayak gini guys. Nah gitu. Terus di sini kita bakal terusin di bit yang ketujuhnya tambahin keyframe. Lalu di sini kita tambahin ini kan di tengah ya, di tengah. Kalian tambahin 2 keyframe dengan jarak yang sama di sebelah kirinya kayak gini. Nah kayak gini guys. Nah kalau udah di sini kalian kasih pencet keyframe yang pertama di antara bit yang 6 dan 7. Kalian geserin ke bawah. Udah, kalau udah pencet keyframe yang kedua, geser ke bawah lagi, geser ke pojok bawah kanan, terus buat yang keyframe ketiganya geser ke pojok kiri atas. Nah kalau udah geser ke sebelah kanannya tambahin keyframe. Buat keyframe yang ini tadi kalian hapus, tambah, dan buat keyframe ini kalian hapus. Lalu kalian perbesar menu editnya kayak gini, dan di sini kita tambahin keyframe, dan buat keyframe yang ini hapus, tambah. Lakukan juga buat keyframe selanjutnya kayak gini. Nah terus langkah selanjutnya tinggal kita cepet aja kiri kanannya buat 2 keyframe ini. Nah kalau udah di sini buat keyframe di tengah ini kalian hapus juga, cepet kiri kanannya dan hapus. Nah kalau hentakannya itu cuma gini doang guys ya, jadi gini. Nah kalau udah di sini langkah selanjutnya itu tinggal kita bikin zoom out di sini. Buat zoom outnya ini kita tambahin di antara bit yang ke 8 dan 9 ya, di tengah-tengahnya tambahin keyframe. Lalu di bit yang ke 9 nya kalian tambahin keyframe. Lalu kita bisa kecilin aja kayak gini guys, kecilin. Dan di sini di bit yang ke 9 dan 10. Woi lu ngapa sih anjing? Kocak gue. Kocak lu. Bangke. Oke, sorry guys. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, terus di bit sini guys, di antara
Di antara bit yang ke 9 dan 10 kalian tambahin keyframe. Lalu kita bisa perbesar kayak gini guys ya. Kita perbesar kayak gini. Nah, terus di bit yang ke 10 dan di antara 10 dan 11 tambahin keyframe, dan di bit yang ke 11-nya kalian perkecil. Nah, kayak gini guys, oke. Ntar ya kayak gini nggak sih jadinya tuh. Nah, di sini guys, langkah selanjutnya itu tinggal kita perhalus aja ya. Cara ngalusnya gimana? Gini, cara ngalusnya kita tambahin dulu keyframe di bit yang ke-8. Nah, setelah itu baru kita ini tambahin keyframe di bagian sebelah kirinya kayak gini. Nah, terus ini juga ya. Sama guys kayak yang di awal tadi. Tuh ya. Jadi ini bener-bener gampang banget buat kalian yang baru belajar bikin jiji ya. Kalau kalian udah merasa suhu mending skip aja gitu, oke. Terus tinggal dicepit kiri kanannya kayak gini buat keyframe yang di tengah maupun yang di ini ya lurusan bit gitu. Pokoknya banyak pinnya tuh jangan terlalu dekat guys. Nah buat yang di sini di bit yang ketujuhnya itu nggak usah ya tuh. Ntar kayak gini zoom outnya tuh. Nah gitu ya. Nah kalau udah di sini guys, langkah selanjutnya itu bisa kalian tambahin keyframe di setiap bit yang belum ada keyframe-nya. Lalu kalian bisa bikin jiji tipis seperti biasanya yang sering kalian lakuin, ataupun bisa cek tutorial bikin jiji tipis pakai menu dasar dan bener-bener semut ya. Dan buat kalian yang ada yang nanya itu kenapa kok fitur dasar gua hilang ya setelah udah update gitu ya, itu gua kagak tahu ya. Soalnya gua kagak pernah pakai CapCut versi yang sekarang, gua pakainya CapCut versi yang terdahulu terus gitu ya. Soalnya gua males pakai yang versi terbaru itu. Karena apa? Karena banyak yang pro ya, anjing ya emang CapCut ya. Nah intinya di sini kan bisa terapin aja jiji tipis di setiap bit yang belum ada keyframe-nya ini ya. Dari bit 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Lalu di sini dari bit yang ke 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10 dan 10 ke 11 itu kalian terapin aja jiji tipis ya. Nah, kalau udah di sini kalian anggap aja di sini udah gua terapin jiji tipis ya. Di sini kan bisa langsung aja salin, nggak usah kalian dua kali bikin jijinya ya. Di sini tinggal kalian salin aja dan kita bisa pencet ganti dengan foto ketiga kalian, oke? Nah, oke guys, di sini udah gua ganti dengan foto ketiga gua ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kita penerapan efek aja ya. Nah, di sini tuh terserah kalian ya mau pakai versi mirror ataupun enggak ya, itu terserah kalian ya. Nah, di sini bisa kalian pilih efek video, lalu kan cari yang namanya efek ini apa namanya ritme layar guys. Checklist. Terus bisa kalian perpendek kayak gini aja. Nah, lalu kita perpendek dan kita pasin di bit yang di sininya. Ini kan bit lurusan transisi, geser ke sebelah kirinya ada bit ini. Nah, kalian pasin aja gitu dan lalu kita geser ke sebelah kanan kayak gini. Lalu kita geser ke sebelah kiri, perpanjang kayak gini dan kita pilih objek yang semua video checklist, oke. Nah, kalau udah di sini bisa kalian terapin grafik di tambahin keyframe di awal. Atur kecepatannya itu di 20, intensitas 0, dan buat yang settingan bawahnya ini juga bikin 0 checklist. Lalu di sini buat yang di akhir kalian bisa tambahin keyframe juga, dan buat yang di tengah lurusan transisi foto 1 dan 2 tambahin keyframe. Atur kecepatannya menjadi 70 guys, dan atur intensitas menjadi 100. Atur buat yang di bawahnya ini di 50. Lalu kalian checklist, lalu kalian bisa masukin grafik yang kuadrat masuk dan kuadrat keluar checklist. Lalu kalian pilih yang putih-putih transisi ini guys. Tunggu bentar sampai animasinya kebuka. Nah, ini udah kebuka guys. Lalu kalian bisa geser aja ke sebelah kiri atau kalian bisa cari di menu overlay ya. Kalian pilih aja yang mau campuran ini. Lalu atur durasinya di 0,9 second checklist. Nah, kalau udah di sini guys, langkah selanjutnya itu bisa kalian salin aja dan kita ganti dengan efek yang namanya kabur miring. Kalian cari aja di menu lensa ya. Nah, kalau udah di sini bisa kalian tambahin keyframe di awal dan kita bisa setting atur buat kaburnya ini kan atur di 0 dan buat putarnya ini di 30 checklist. Lalu di akhir kalian tambahin juga keyframe. Terus buat yang di tengah durusan transisi tambahin keyframe. Atur buat kaburnya menjadi 100, putarnya menjadi 100 checklist ya.
Wah kocak ini guys. Kok gua tadi kok salah nepatinya ini gimana? Wah kocak ini guys. Nah di sini, nah ini tengahnya tuh seharusnya. Wah kocak kocak. Bentar guys, gua benerin dulu. Kocak bet ini sumpah anjing. Wah kocak ini juga ini. Nah, baru kita masukin grafik yang kuadrat keluar dan kuadrat masuk dan kuadrat keluar dan checklist saja. Di sini tadi udah gua bilang ya, kalau kalian mau tambahin efek cermin ya tinggal kalian tambahin aja gitu. Oke. Oh ya, di video gua kemarin yang gua up cara up HD di TikTok itu ya ada yang nanya, "Bang, itu enggak langsung terkait sama CapCut-nya ya, kok logo CapCut-nya enggak ada gitu?" Iya tetap terkait itu ya, terkait sama CapCut. Karena kenapa nggak terkait? Karena itu nggak gua sama apa? Nggak gua apa ya bagiin templatenya gitu. Soalnya gua nggak bagiin template ya, kan ada kan itu pas di video itu gua pencet bagikan ke TikTok itu kan ada sertakan template atau tidak atau iya gitu. Karena kalau iya kan itu kan bisa pencet templatenya, pilih template mana yang mau kalian sertain di video itu, nanti baru ada logonya. Kalau nggak kalian sertain ya nggak ada logo TikToknya gitu guys. Oke, mulai paham ya. Nah terus di sini kalian pilih efek kuncang aja guys. Di sini checklist, lalu kita bisa perpendek banget kayak gini. Ya kita pasin di bit yang ke-6 dan bikin pendek banget gitu ya. Pilih semua video dan atur kecepatannya bikin 100 dan salin aja. Dan kita bisa ganti dengan efek namanya kabur miring lagi. Checklist, atur buat ininya, putarnya menjadi 100, kaburnya biarin. Nah kalau udah ntar hasilnya kayak gini guys. Nah gitu ya. Nah di sini bagusnya gua kasih efek cermin gitu. Kalau gak kasih efek cermin terlalu polos ntar gitu. Nah kayak ini ya. Tuh bagus nggak ya? Nah bagus guys. Nah kalau udah di sini tinggal kita pilih overlay lagi, tambahin overlay, kan masukin aja yang ini ya. Buat mentahan ntar udah gue sediain di pin komentar. Bisa kalian berbesar aja kayak gini dan kita bisa geser. Kita pencet kursornya ini di lurusan transisi foto 1 dan 2, kita geser sampai bentuknya. Nah kayak gini sampai menutupi layar ya. Ntar hasilnya kayak gini guys. What the fuck, itu kok ngitam gitu anjing. Bentar guys. Pilih ini pemotongan kunci chroma hitam. Wah kocak ini guys. Bentar gua salah mentahan kah? Wah bener guys, salah mentahan. Bentar gua ganti dulu. Nah oke guys, dan buat mentahannya tuh yang ini ya. Anjing salah mentahan gua tadi, sorry. Nah terus tinggal kita pasin ya sama kayak tadi caranya. Nah sampai kayak gini dah. Nah kalau udah tinggal geser aja sampai warna hijaunya itu kelihatan. Pilih yang namanya pemotongan kunci chroma, atur di lingkarannya di warna hijau dan atur intensitasnya menjadi 100. Nah gitu guys ya. Nah terus langkah selanjutnya di sini pilih efek lagi guys ya. Di sini langkah selanjutnya itu sama sih guys, buat penerapan efeknya itu tinggal kita salin aja kayak gini. Di foto yang ketiga ada sih bedanya di bit yang ke 9, 10 dan 11 di foto yang ketiga itu ntar efeknya beda itu ntar. Itu sebenarnya itu tergantung kalian ya. Kalau kalian mau ngasih juga nggak apa-apa, kalau nggak mau kalian kasih juga nggak apa-apa gitu guys. Di sini bakal gue coba praktekin ya, gue kasih gitu. Itu kalian cari aja efek yang namanya itu kaca pembesar di menu pencarian ya. Kita pasin di sininya di tengah-tengah kayak ini. Nah gini.
Nah kalau udah pilih objek yang sama video ya, checklist. Lalu kita bisa tambahin keyframe di awal kayak gini guys. Lalu atur aja ukurannya menjadi 100, intensitas menjadi 0, dan checklist aja guys. Terus ini langkah selanjutnya bisa kan atur aja, tambahin keyframe di awal dan atur intensitasnya menjadi 40 checklist. Lalu kan tambahin keyframe di tengah, di lulusan bit yang ke-10, di bit yang di foto yang ketiga ya. Nah kayak gini. Nah terus pergi ke keyframe yang di tengah, atur intensitas menjadi 0. Kalau udah checklist aja. Lalu di sini bisa kalian masukin aja buat grafiknya guys. Nah buat grafiknya di sini kita masukin yang kublik masuk dulu ya. Kublik masuk, baru kalian masukin yang kublik keluar. Terus masukin kublik masuk, kublik keluar lagi, dan kublik masuk lagi, checklist. Nah terus langkah selanjutnya akan pergi ke bit yang ke-9 di foto ketiga, tambahin efek, kalian cari efek react dan checklist aja. Nah terus langkah selanjutnya tinggal kita perpendek aja ya kayak gini. Lalu kita bisa pilih objek semua video checklist. Jadi dari bit ke-9 sampai ke bit yang ke-10, oke. Nah, terus di sini langkah selanjutnya tambahin keyframe di awal, atur buat pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukurannya ini kan atur di 25, guys. Nah, kayak gini ya. Terus atur kecepatannya itu menjadi 10. Terus buat intensitas 0, ukurannya menjadi 100 checklist. Nah terus di sini bisa kan tambahin keyframe di akhir juga, ubah ukurannya menjadi 10 ya. Terus buat kecepatannya ubah menjadi 25, ukuran putar menjadi 100, dan kita salin dan kita tempel di depannya bit yang ke-10 dan kita tarik sampai bit yang ke-11. Tambahin keyframe di akhir, hapus keyframe yang awal. Nah kayak gini. Terus kita bisa salin sampai 10 efek, semua efek riaknya ya. Nah, oke guys, dan di sini udah gua salin sampai 10 efek, dan di sini buat efeknya udah gua tambahin efek cermin, dan efek di sini gua kasih bonus buat kalian yang CapCut-nya udah pro ya. Kalian bisa pakai efek namanya cross flash. Kalian bisa cari di menu globe malam, guys. Nah, ini. Lalu kalian checklist ya. Nah, di sini buat settingannya tuh di sini gua otak-atik ya. Sorry. Ini sebenarnya udah pernah gua share ya di video gua yang udah lama sih, tapi ntar kalau kalian mau lihat ya buat settingannya yang gua share itu bisa cek aja videonya, udah gua sediain pinnya ada di linknya ada di deskripsi ataupun di pin komentar ya. Di sini gua pakai warna 0, kecepatannya itu gua atur di 75, dan atmosfer itu 0, dan buat intensitas gua atur di 30. Buat bersinarnya di sini gua atur 50, putarnya menjadi 50 ya. Dan di sini kalau kalian nggak percaya, ini tuh yang sering digunakan para kayak dokter Zuli itu sering pakai ini ya kayak gini. Nah gitu ya. Nah jadi buat akhirnya kalian tambahin sendiri. Buat awalan di sini gue cuma pakai animasi doang ya. Kalau kalian mau pakai animasi serem, awalan serem maksudnya, itu bisa gunain aja seperti yang sering gua sebenarnya udah pernah gua share juga. Tapi kalau kalian belum tahu bisa cek aja videonya, ada di pin komentar dan deskripsi, oke. Dan di sini buat coloring kalian tambahin sendiri aja, dan di sini udah clear ya, buat jijinya cuma gini doang, oke. Nah, oke. Selamat mencoba dan silakan kalian terapin aja di CapCut kalian masing-masing. Oke, di sini gua SAR mengucapkan thank you banget buat kalian yang udah ngeluangin waktunya buat nonton video gua, guys ya. Nah, oke, di sini gua SAR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.